Ya, saya Stefanus Bagus. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya bekerja di sebuah perusahaan dagang peralatan rumah tangga atau peralatan dapur yang sudah berdiri kurang lebih 25 tahun yang berdomisili di kota Surabaya. Oke, jadi pastinya pengalaman saya bekerja ini membuat saya menjadi pribadi seperti apa. Oke, jadi apakah saya bisa mengambil keputusan yang baik, apakah saya memiliki motivasi, apakah saya bisa mengembangkan diri saya. Oke, saya akan ceritakan di video ini. Jadi perusahaan ini sistemnya adalah berjualan produk dari supplier. Jadi mereka membeli dari supplier lalu menjualnya lagi ke toko yang ada di atau supermarket yang ada di wilayah Indonesia gitu. Jadi mereka main lokal. Jadi belum ke ekspor gitu. Nah, saya ditawari untuk join dengan mereka di tahun 2018. Nah, sayangnya saat itu saya sedang bekerja dan saya bekerja di dunia kreatif, lebih tepatnya di TVC atau television komersial. Jadi saya buat iklan, saya secara audio, saya secara videonya, saya buat iklannya gitu. Nah, mereka meminta saya karena ya saya bekerja di dunia kreatifnya gitu. Mereka ingin mengembangkan bisnis mereka di brandingnya. Awalnya di branding, dia mereka tanya-tanya, ya udah saya jelaskan seperti apa. Tapi karena tidak bisa ya. Nah, mereka itu ternyata mengalami sebuah pertumbuhan yang sangat pesat di tahun 2016 sampai di tahun 2016 itu mereka mengalami pertumbuhan yang cukup baik gitu. Nah, oleh sebab itu mereka mengajak saya untuk mengembangkan. Tapi saya tidak bisa dan akhirnya saya bergabung di tahun 2020 awal, lebih tepatnya di bulan Februari. Nah, sayangnya dan sialnya adalah perusahaan itu adalah awal pandemi ya di Indonesia, jadi COVID pertama kali masuk. Nah, perusahaan ini ternyata sangat konvensional dan tradisional. Mereka di mana perusahaan lain sudah memiliki perusahaan besar ya atau perusahaan yang berjualan produk gitu, mereka sudah memiliki e-commerce. Sayangnya perusahaan ini tidak sama sekali, bahkan brandingnya mereka tidak ada. Nah, itu menjadi sebuah PR yang cukup berat di masa pandemi karena kan ya biasanya kita berjualan secara offline, kita jual ke toko, tapi saat ini kita jualnya secara online. Terus gimana gitu, orang apakah kenal, jadi memerlukan waktu. Nah, di situ budayanya juga menjadi halangan gitu, pola pikirnya cukup kolot gitu, dan seakan-akan perusahaan itu tidak bisa tidak bisa menyatu dengan pola pikir atau ide bisnis seperti apa gitu. Jadi gini, owner meminta saya untuk mengembangkan dari sisi kreatifnya atau dari sisi yang apa yang bisa diselesaikan. Saya ingin mewujudkan apa yang diharapkan oleh owner di perusahaan itu. Nah, oke, saya bantu, tapi itu tidak bisa diterima oleh pemikiran karyawan yang ada di sana gitu. Dan itu pun juga sudah diputuskan dan sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk diterapkan dan dilakukan, itu juga tidak berjalan dengan baik. HRD di sana tidak bisa dikatakan tidak ada gunanya sama sekali gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Apakah saya frustasi? Iya, saya frustasi. Saya cukup bingung karena ini adalah zona tidak nyaman buat saya. Tapi saat itu saya berpikir, karena ini saya ada di zona tidak nyaman, berarti saya ada di tempat yang tepat. Saya ada di mana saya bisa belajar dan menemukan solusi untuk permasalahan yang saya temukan gitu. Oke, akhirnya saya banyak belajar dan akhirnya saya dipercaya oleh perusahaan untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ketika saya belajar, ternyata saya masih kurang
paham gitu, karena ini kan sistem bisnis atau sistem perusahaan yang berbeda dengan perusahaan di mana saya bekerja sebelumnya gitu. Ya sebelumnya kreatif, ini di industri gitu. Saya harus seperti apa gitu. Saya tidak tahu, apalagi ini produk. Saya berkaitan dengan SDM juga. Seperti apa gitu. Tapi permasalahan itu akhirnya mengasah saya untuk berpikir lebih kritis, mengasah saya untuk memiliki kemauan dan motivasi yang lebih tinggi lagi. Ini seperti apa? Dan salah satu keputusan yang saya ambil adalah saya berkuliah kembali di Universitas Ciputra. Nah di situ saya banyak belajar, pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan sungguh sangat membantu saya untuk berpikir lebih kreatif lagi dan berpikir lebih kritis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, saya di tahun 2022 akhirnya di tahun 2022 memutuskan untuk berhenti dan perusahaan memberhentikan saya. Jadi ceritanya seperti ini. Karena saya bekerja di perusahaan, karena saya belajar di Ciputra dan saya harus membuat sebuah tugas terkait dengan menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan saya dan solusinya apa. Nah saat itu saya melihat masalahnya adalah limbah kayu, karena perusahaan ini produknya adalah kebanyakan produk kayu dan ngambil dari supplier ya produk kayu itu, sehingga mereka menghasilkan limbahnya itu banyak yang dibuang dengan sia-sia gitu. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Nah menurut saya itu adalah masalah. Ketika saya melihat itu adalah permasalahan, akhirnya ini bagaimana ini solusinya? Apakah dibuat produk lagi atau seperti apa? Akhirnya ketemulah singkat cerita menjadi briket. Oke, saya bekerja sama dengan salah satu supplier untuk membuat briket itu. Oke, sudah sampai terjadi kesepakatan, kita buat, sudah jadi produknya. Terus pasarnya mana? Ekspor, kemampuannya belum cukup. Terus gimana nih? Gitu. Akhirnya saya menawarkan produk kami ke perusahaan di mana saya bekerja, karena mereka sudah punya pasar, segmentasi produknya juga sama. Jadi ya udah, mau nggak kira-kira? Ternyata mau. Nah, ketika mereka tertarik dan ingin bekerja sama, mereka mau menjual produk kami, perusahaan akhirnya memutuskan untuk memberhentikan saya karena mereka memiliki prinsip atau aturan di mana karyawan tidak boleh menjadi supplier. Ya udah, saya menghargai keputusan dan prinsip itu gitu kan. Nah, tapi permasalahannya kan saya juga harus tetap hidup gitu. Gimana caranya? Tapi kan saya juga berjualan, produk saya diterima oleh mereka. Ya udah, akhirnya saya putuskan untuk berhenti dan saya menjadi supplier mereka. Dan puji Tuhannya sampai sekarang saya masih bekerja sama dengan mereka. Jadi pengalamannya cukup buruk sebenarnya. Saya tidak mendapatkan motivasi, saya tidak mendapatkan dukungan secara moral, tidak mendapatkan untuk dukungan gitu dari orang lain. Tapi ternyata motivasi dan pertumbuhan itu adalah sebuah keputusan pribadi. Jadi lingkungan kita sebenarnya tidak bisa mempengaruhi kalau kita memang memiliki sebuah kekuatan yang cukup untuk kita mau ke arah mana, kita mau seperti apa. Kita ya awalnya memang membantu, kan kita bekerja juga saling win-win solution, kita sama-sama memberikan yang terbaik, mereka juga memberikan yang terbaik. Tapi ternyata saya juga memberikan terbaik, ya mereka sudah memberikan ya semampu mereka. Oke. Tapi ya itu intinya, kita semuanya jangan sampai terdesak oleh lingkungan, tapi tetap kita harus memiliki motivasi yang cukup tinggi gitu. Keputusan-keputusan yang saya ambil pun saya juga belajar dari perusahaan ini. Ya untuk memutuskan keluar pun itu kan juga sebuah keputusan, apakah ini bijak apa enggak gitu kan. Tapi akhirnya ya saya pasti beruntung. Tapi apakah itu kedepannya saya bisa beruntung lagi, kita nggak tahu. Jadi intinya kalau kita melakukan kesalahan ya kita perbaiki, nggak masalah ada kesalahan apapun yang kita hadapi di perusahaan ataupun kita bekerja sendiri, nggak ada masalah, itu bagian dari proses hidup. Tapi kalau misalnya ada hal yang baik kita dapatkan, coba kita ulangi lagi, akhirnya itu menjadi sebuah habit dan menjadi kebiasaan dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
Mungkin itu sih menurut saya. Oke, saya ucapkan terima kasih.